Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sidq wal kadhib, kejujuran dan kebohongan. Jadi bab kita sekarang adalah tentang jujur dan bohong. Apa itu jujur? As-sidqu huwa al-ikhbaru bima yutabiqul waqi'. Jujur itu adalah memberikan kabar sesuai dengan kenyataan, bima yutabiqul waqi'. Sedangkan kizib, sedangkan bohong adalah al-ikhbar bima la yutabiquhu, ya kebalikannya, yakni memberikan kabar, memberikan khobar yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Wa asbabus sidqi, di sini tidak ada haknya harusnya. Wa asbabus sidqi, sebab-sebab kejujuran dalam tanda kutip adalah sebab-sebab seseorang itu melakukan kejujuran. Yang pertama adalah al-aqlu, akal, kemudian wad-dinu, agama, wal muru'atu, dan juga harga diri. Jadi tiga ini adalah sesuatu yang menyebabkan diri kita, seseorang, untuk melakukan yang namanya kejujuran. Kenapa kok akal menjadi penyebabnya? Li'annal aqla yudriku manfa'atas sidqi wa madarratal kadzib. Karena akal itu mampu menerima terhadap manfaatnya kejujuran dan bahayanya bohong. Oleh karena itu, fala yarda sahibuhu li nafsihi al-madarrata. Maka tentu pemilik akal, orang yang mempunyai akal lah bahasa kasarnya, dia tidak akan rela kalau dirinya sendiri itu mendapatkan atau merasakan yang namanya kebahayaan. Tidak akan mendapatkan yang namanya kebahayaan. Oleh karena itu dia akan yaltalzimus sidqa, akan senantiasa melaksanakan atau melakukan yang namanya jujur. Kenapa? Karena dalam jujur itu ada manfaat, dan dalam kizib itu terdapat yang namanya madorroh, bahaya. Kemudian yang kedua, sebab siddiq itu adalah agama. Kenapa kok agama? Li'anna ad-dina ya'muru bis-sidqi wa yanha 'an diddihi. Karena agama memerintahkan kita, khususnya manusia, untuk melakukan yang namanya jujur dan mencegah kebalikannya, yakni bohong. Ya, karena agama memerintahkannya dan melarang yang namanya bohong. Oleh karena itu agama menjadi penyebabnya siddiq. Wa kadzalika al-muru' wa kadzalika sahibul muru'ah, wa kadzalika sahibul muru'ah. Begitu juga orang yang mempunyai harga diri. Orang yang mempunyai harga diri, dia tidak akan layar doli nafsihi illa sidqa, tidak akan ridho kecuali melakukan yang namanya kejujuran. Kalau dia melakukan yang namanya kizib, dia gak akan ridho. Akhirnya orang yang mempunyai harga diri itu, dia akan senantiasa melaksanakan kejujuran. Kenapa kok sedemikian? Li'annahu yatlubu at-tahalli bijamilil khisal. Karena hal itu akan menuntut diri kita, menuntut jati diri kita, yang menuntut terhadap diri kita berhias. Karena kejujuran itu akan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang indah, dengan sifat-sifat yang indah. Wala jamala fil kadhib, dan tidak ada yang namanya keindahan dalam kebohongan. Oleh karena itu sahibul muru'ah, orang yang mempunyai harga diri, dia akan senantiasa melakukan kejujuran. Karena dengan jujur itu kita akan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang indah, dan sifat-sifat indah itu, keindahan itu tidak ada di dalam kebohongan. Itu merupakan sebab-sebab kita melaksanakan yang namanya jujur. Kemudian wasababul kadzib, sebab-sebab seseorang itu melakukan bohong. Yang pertama yakni adalah iradatu jalbil naf'i wa iradatu daf'id darar. Sebab-sebab kizib itu adalah seseorang menginginkan mulanya itu seseorang menginginkan yang namanya manfaat, mendapatkan kemanfaatan, wa iradatu daf'id darar, dan dia menginginkan menolak kebahayaan.
Dia ingin yang namanya kemanfaatan dan menolak yang namanya bahaya. Kenapa kok sedemikian? Sebabnya kadzib. Li'annal insana qad yara fil kadzib as-salamatal ajilata fayatihi wa yara fis sidqi diddaha fala yatihi. Relate banget dengan keadaan di dunia, keadaan manusia. Kenapa kok sedemikian? Sebabnya kadzib karena manusia itu qad yara al-kadzib as-salamah. Terkadang menyangka atau menganggap bahwa dengan berbohong dia akan selamat. Orang yang suka bohong, dengan dia berbohong, maka dia akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Dengan dia berbohong, dia menyangka bahwa dia selamat. Wa yara fi sidqi diddaha, dan dengan jujur semisal, maka dia tidak akan selamat. Mungkin semua orang pernah merasakan yang seperti ini, mungkin semua orang pernah ada di fase di mana dengan bohong dia akan selamat dan dengan jujur dia tidak akan selamat. Mulanya memang sedemikian, tapi fakta yang ada atau hakikatnya kemanfaatan yang diterima ketika berbohong itu hanya bersifat sementara dan akan selalu menjadi benalu dalam hidup kita, akan menjadi benalu dalam diri kita, khususnya utamanya pikiran kita. Ketika kita berbohong, mikirin terus, khawatir terus, menjadi benalu. Ya itulah sebenarnya. Kemudian ketika kita sudah tahu tentang sebab-sebabnya, sekarang musannif di sini menjelaskan tentang wadararul kadzib ya'udu ila sahibihi, bahayanya bohong yang kembali terhadap dirinya sendiri, yakni dia akan yuhtaqaru wa tadi'usiqatu bihi, dia akan direndahkan oleh orang dan dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang-orang. Kalau dia sudah bohong, dia akan direndahkan oleh orang-orang, dia akan diremehkan oleh orang-orang dan dia tidak akan dipercaya lagi. Wa yustarjalu fid dunya, akan dihina di dunia. Wa yu'aqabu fil akhirah, dan dia akan disiksa di akhirat. Itu merupakan bahaya yang akan kembali kepada dirinya sendiri, bahayanya bohong. Sedangkan bahaya yang kembali kepada orang lain, yang akan tertimpa kepada orang, yang akan menimpa terhadap orang lain, wa ya'udu ila ghairi sahibihi, bahayanya kadzib itu akan kembali kepada orang lain, li'annal kadzab ya'idu ghairahu khairan thumma yukhlifuhu fatankasiru nafsuhu li khaybati rajaihi. Orang yang bohong itu tentu akan memberikan harapan yang baik, akan memberikan janji-janji yang manis, janji-janji yang baik kepada orang lain, tapi dia akan membedainya, dia akan bahasanya yang memberi harapan palsu. Dia sudah berjanji dengan janji-janji manis, tapi dia mengingkarinya. Nah, dengan janji-janji manis yang diingkari oleh dia, maka orang lain itu akan tangkasir nafsuhu li khaybati rajaihi. Dia akan merasa rusak, akan merasa susah, akan merasa amburadul. Orang itu akan merasa amburadul, macam-macam lah pokoknya, merasa gak enak. Sebab apa? Li khaybati rajaihi, sebab pengharapan yang ternyata harapan itu tidak bisa diterima oleh dia. Harapan itu merupakan harapan palsu yang diberikan oleh orang yang bohong itu. Itu merupakan bahaya yang kembali kepada orang lain. Kemudian juga wali annahu yastashilul ghibata wan namimatah. Orang yang suka bohong itu akan menganggap remeh yang namanya ghibah dan menganggap remeh yang namanya adu domba. Oleh karena itu, dia akan yab'atsun nas bisababi dzalika 'ala tabaghudi wa takhasum. Dia akan mendorong manusia terhadap yang namanya permusuhan, terhadap yang namanya saling membenci. Kenapa ya? Karena sudah dianggap remeh. Yang namanya ghibah, namimah udah dianggap remeh sehingga mendorong orang lain terhadap yang namanya perpecahan, terhadap yang namanya permusuhan, kebencian dan lain sebagainya. Wa kafal kadziba madammatan qaulullahi azza wa jalla. Cukuplah bahwa bohong itu sangat dicela oleh Allah, terbukti dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Orang-orang yang melakukan bohong, yang berbohong, yang suka berbohong,
Orang-orang itu adalah orang-orang yang la yu'minuna bi ayatillah, tidak iman terhadap ayat-ayatnya Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berbohong itu dicela juga oleh sabdanya Nabi, idza kadzabal abdu kadzbatan taba'ada anhul malaku mailan min natni ma jaa'a bihi. Orang kalau sudah berbohong satu kali saja, maka malaikat akan menjauh darinya. Taba'ada anhul malak, malaikat akan menjauh darinya sejaraknya 1 mil, mailan. 1 mil itu ukurannya 1,6 km kalau nggak salah. Jadi ketika ada orang yang berbohong satu kali aja, maka malaikat akan menjauh dari dia sejaraknya 1,6 km, 1 mil. La'ala shawab seperti itu. Sebab apa? Minat nimaja abihi, sebab busuknya sesuatu yang datang kepada diri seseorang itu. Ini merupakan bukti bahwa bohong itu sangat dicela, sangat tercela. Wa kafas sidqa sana'an qauluhu ta'ala, dan cukuplah bahwa jujur itu dipuji oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw sidqa wa in ra'aitum anna fihi al-halak fa inna fihi an-najah. Taharraw sidqa, capailah yang namanya kejujuran itu. Wa in ra'aitum anna fihi al-halak, andaikan kamu melihat dalam kejujuran itu ada bahaya, fa inna fihi an-najah, maka percayalah bahwa dalam kejujuran itu terdapat kebahagiaan, terdapat keberuntungan. Kata Nabi, capailah yang namanya kejujuran itu, dan andaikan kamu melihat dalam kejujuran itu terdapat yang namanya bahaya, maka percayalah, fa inna fihi an-najah, bahwa dalam kejujuran itu terdapat yang namanya najah, keberuntungan, kebahagiaan, dan lain semacamnya. Oleh karena itu, kesimpulannya, maka ya kita berusahalah untuk berjujur, berusahalah untuk jujur, dan senantiasalah untuk jujur, hindari yang namanya berbohong. Meskipun ada fase di mana kita memang harus berbohong, dan berbohong itu tidak dosa. Tapi penjelasan bahwa bohong itu boleh, itu kajiannya panjang. Tidak cukup untuk belajar hanya di ngaji bareng ini. Insyaallah kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas kapan bohong itu diperbolehkan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.